Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelum kita memasuki pembahasan inti, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berhenti sejenak dan melihat ke dalam diri kita sendiri, bahwa di mana saat kita memasuki dunia kerja, kita datang dengan semangat kerja yang begitu besar. Kita ingin berkembang, kita ingin berkontribusi, kita ingin menunjukkan bahwa kita mampu. Namun seiring berjalannya waktu, muncul pertanyaan yang mulai terasa. Apakah saya bisa menjalani semua ini? Apakah saya cukup mampu? Dan jujur, kita semua saat ini pasti sedang berusaha terlihat kuat, meski rasa lelahnya begitu nyata. Perkenalkan, saya Sultan Sahri Afif. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana stres kerja yang muncul terutama ketika peran yang kita jalani mulai semakin menjadi kompleks. Dalam psikologi kerja, tekanan seperti itu disebut role stress, dan setiap generasi pasti merasakannya, terutama pada mereka yang sedang berada di fase awal karir. Dan ada penelitian menarik pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Wu dan rekan-rekannya di China, yang menemukan bahwa tugas yang tumpang tindih dan arahan kerja yang kurang jelas membuat karyawan lebih rentan mengalami burnout dan penurunan performa kerja. Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Tang dan timnya pada tahun 2021 yang menjelaskan bahwa role stress dipicu oleh 3 hal utama. Yang pertama adalah ketidakjelasan peran atau role ambiguity, di mana ketika instruksi, batasan, dan tujuan kerja yang tidak jelas membuat kita kesulitan untuk menentukan mana tindakan yang tepat. Yang kedua adalah konflik peran atau role konflik, di mana ketika kita dihadapkan oleh dua tugas yang memiliki prioritas yang sama tingginya, namun saling kontradiktif, yang membuat kita harus memilih mana yang harus diprioritaskan. Yang ketiga adalah beban peran berlebih atau role overload, di mana ketika beban kerja melampaui waktu dan tenaga yang tersedia, yang membuat kinerja dan kesejahteraan kita pun ikut tertekan. Dan kondisi seperti ini sering terjadi ketika komunikasi dan koordinasi di tempat kerja belum berjalan dengan sesuai. Namun ada kabar baik. Dalam sebuah penelitian terkini yang dilakukan oleh Archer dan kawan-kawannya pada tahun 2024, terbukti bahwa fleksibilitas psikologi adalah salah satu kunci utama untuk memperkuat benteng ketahanan stres kita, dan juga secara drastis menurunkan resiko-resiko burnout. Artinya, selagi kita mampu untuk menyesuaikan diri dan tidak terpaku pada satu pola pikir, semakin kuat juga kita menghadapi tekanan. Selain itu, komunikasi yang jelas seperti menyampaikan kebutuhan atau prioritas juga menjadi kuncinya. Ketika ekspektasi telah didefinisikan dan telah disepakati bersama, tingkat tekanan kerja dapat kita kendalikan dan juga dapat memungkinkan terciptanya keseimbangan lingkungan kerja yang lebih optimal. Sebelum saya akhiri, mari kita renungkan sejenak. Apabila Anda merasakan stres yang intens atau kewalahan hari ini, itu bukanlah kegagalan Anda. Sadarilah perasaan itu adalah bukti nyata bahwa Anda sedang melalui proses penting dan terus berproses menuju versi Anda yang lebih baik. Saya percaya dari kita semua memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan melangkah lebih jauh. Anda tidak sendiri, kita sedang sama-sama membangun masa depan kita. Kita dapat berkembang tanpa perlu mengorbankan diri kita sendiri. Terima kasih sudah menyimak. Semoga perjalanan karir kita ke depan semakin kuat dan semakin bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan jadikan pengalaman ini hanya milik Anda sendiri. Saya tunggu cerita dan pandangan terbaik Anda di kolom komentar.